dari peserta. Siap gerak. Awas, kalau salah. Kelas 3, 1, 2, ke depan gerak. Ini kamu kenapa? Jangan sama-sama ini kan beda kelompok. Jangan. Baru baris-baris, ya Allah. Jangan susah. Yang ini tengok ke sana, lurus ke sebelah sana. Itu caranya. Gerak. Yang perempuan, saya gerak. Ke depan gerak. No, perhatikan. Jangan ngomong. Paling belakang, jangan ngomong. Ini kenapa dia? Dia berang ketawa. Bukan ada ke depan, sini. Tangannya dua yang kayak gini. Ini kendor enggak? Hah? Ini kendor? Itu baru bener. Jaraknya sampai sini. Jangan sampai kena kayak gitu jaraknya. Yang di belakang luruskan, terus. Sabra. Ke depan gerak. Yang benar. Kayak yang benar kayak gini. Nah, bisa ada cepat kan? Nah, itu kan? Sementara waktu cuma 3 hari. Bukan saya ingin menyakiti kalian, cuma saya ingin ajarkan kedisiplinan kepada kalian. Kalau kalian hari ini tidak disiplin, di mana di rumah kalian nantinya? Santri baru, kalian sudah besar, kalian bisa memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana akhlak yang terpuji dan mana akhlak yang tidak terpuji. Silahkan di antara keduanya. Diikuti yang di belakang dan di depan, diikuti yang di depan. Halo, Abu Bakar jangan sendiri, letakkan tangan kalian. Terus, diikuti yang di depan. Terus. Ayo, sebentar. Terus, dekat lagi. Yang masih saya tidak ahli mana baru tasnya di depan. Soal nanti gerakannya terluka bersama. Ayo. Cepat. Ini enak kalian lelet ini kan.
Pak Burhanuddin bisa lewat atas. Cari WIP-nya. Yang kita sambut inilah penampilan dari Saidina Usman. Ternyata Usman banyak kesuksesan luar biasa. Orang semuanya duduk bersila, tidak boleh ada yang seperti itu, dedek nyekren barang itu keluar karena oke semuanya coba airnya baru dikeluarkan dulu, apakah masuk dengan semula atau bagaimana, coba dicek, mungkin anak bukan bawah ke depan yang lebih airnya tolong ke depan, tolong diangkat tadi deh atas atas untuk saya jadi hitungan ketiga semuanya angkat air ke atas. 1, 2. Yang tidak ada airnya dihukum juga sekarang. Angkat ke atas lagi. 1, lebih atas lagi. turunkan. Rotinya masuk. Roti. Roti. Iya. Anu, makan Yang ketiga roti diangkat juga ke atas. 1, 2. Yang tidak roti berhukum. Koordinator lihat. Nah, jarut itu Putri ini. Hukum. Oke, aman kan? Tampaknya ini sebagai apa namanya sarapan kalian. Nanti kalau selesai sarapan, tolong ada yang meninggalkan sisa sedikit pun. Oke. Oke, untuk makan saya akan serahkan ke Pak Bohari bagaimana perlayanannya. Cik. Untuk semua roti diangkat dulu. Semua diangkat. Oke. Sudah. Yang tidak punya roti siapa?
sekali, angkat rotinya semuanya ke atas. Yang tidak mau roti, koordinator sudah maju ke depan. Yang tidak mau roti sudah maju ke depan. Sebut rutin bukan balik tebak sepak serius sana. Sebut rutin tetap. Koordinator. Sana tebak sepak. Angkat. Lagi sekali. Maju. Terus. Tidak boleh berisik anak, tidak boleh. Maju. Kalau mana running kamu? Saya di darat. Tapi Cek. maju bro. Tidak boleh berisik anak. Harus. Bangun. Olia berarti Olia. Oke. Sekali lagi angkat rotinya. Angkat. Dalam hitungan ketiga, rotinya sudah dibuka. 1, 2, 3. Jangan dimakan dulu, jangan dimakan dulu. Oke, kan, makan aturannya. Ingatkan, tidak boleh makan suatu yang terbuang di halaman, nanti saya periksa. Stop. Oke. Dengarkan baik-baik. Untuk koordinator boleh ke belakang dulu. Untuk koordinator silakan ke belakang dulu. Sudah? Baik. 3, 4, 5. Enam setengah. Masih 6 setengah. Terima teman. Koordinator silakan mundur ke depan. Kulitnya jangan dibuang. Kulitnya jangan dibuang. Nanti saya periksa nanti. Dalam hitungan ketiga, kulit daripada atau plastik daripada rotinya diangkat ke atas. 1, 2. Yang tidak ada plastiknya dihukum. Karena membuang sampah sembarangan tidak boleh. Plastiknya itu dalam hitungan ketiga ditaruh di dalam tas. 1, 2, 3. Besok pemeriksaan kalau tidak ada. Oke. Biar lanjut baik. Untuk 2 peserta dari Sayyidina Usman dan Sayyidina Usman doang nih. Yang untuk hari Usman, bukan. Joget lagi. Oke. Kita suruh Muhammad Safar F. Sandi untuk merayu Acha masih pun le hukum le. Oke, silakan baca bismillah dan minum. Mulai minum. Silakan. Dalam hitungan ketiga sudah selesai minum. 1, 2.
masih minum dihukum. Oke, perhatikan semuanya. Tolong air minumnya dimasukkan ke tas air minumnya. Masukkan dulu ya. Semuanya diperhatikan. Abu Bakar perhatikan. Tolong Abu Bakar berdiri. Panggungnya Tiga, empat, lima, kalian 2, 4, 6, 8, 9 orang, 3 yang perempuan. Saya kasih hukuman. Ini biar kalian disiplin. Mos itu tujuannya biar kalian disiplin. 2, 4, 6 berapa? 7, 8, 9 orang. Kalian di baris di situ ambil posisi push up 50 kali. Coba. Pecah, berapa? Pecah. Dia tanda jadi pengurus. Mbak. Yang 3 terakhir perempuan siapa? Mana tadi yang 3 orang? Biar kalian disiplin. Dari tadi suruh. Iya. Mana 3 orang terakhir tadi? Ngaku aja gak apa-apa. Mana 3 orang terakhir? Ada Bu Hari, perhatian 50 ya, 50. B. Silpa. Siapa lagi? Silpi. Siapa lagi? Lida. Ambil posisi apa ya? Apa namanya? Apa maunya? Hah? Apa maunya? Jangan sit up, posisi up. Berdiri. Jangan berdiri. Pegang telinga saja, berdiri ya. Oke, baik. Tidak berdiri. Angkat kaki, berdiri, pegang telinga dua-duanya. Ya, oke, angkat kaki. Ya, oke, baik. Dengarkan ya, dengarkan. Ini yang laki-laki ada berapa regu? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Barisnya jangan seperti ini. Tolong yang ini pindah ke sini. Agak geser dikit. Buat jadi 3-3 semua. 3 baris, 3 baris. Geser yang ini, pindah ke sini. Kalian pindah ke sini. Geser sekali. Atur coba minta ampun mau jadi ampun utama sah. Biar. Ampun utama. Bahkan dia ada 5, 2, 4, 6 itu kanan. Terus sebelah sini. Nah geser. Gak apa-apa kalian agak mundur barisnya. Ini kamu ke belakang aja di sini. Sebelah sini. Nanti biar mereka. Tidak, bila jadi telur dia besar. Maksudnya pakai 3 apa namanya? 3 orang saja. Itu berapa? 2, 4, 5. Itu malah 5. Terus geser terus. Bila telur. Bau masih beta nama pada masih bisa terus baris bagus dengan mos baris kecakat tuh ada baris dengan mos deh para dengan lube juga baris bagus. Iya, perhatikan semuanya laki-laki ataupun perempuan, jangan sampai ada yang salah barisannya. Dalam hitungan ketiga kalian barisannya harus rapi, kemudian harus sesuai dengan yang di samping dan di depannya. Laki-laki ataupun perempuan perhatikan dalam hitungan itu yang merah di belakang SMA ya, pindah sini pindah. Kalian yang merah semuanya maju ke depan. Semua yang merah maju ke depan. Baris itu. Maju ke depan. Garis bidang. Kemudian yang pengurus duduk di belakang mereka. Garis bidang. Ingat bahas 1, 2, 3.
Saya akan juga perhatikan pengurusnya. Saya akan posisikan kalian duduknya di mana. Kalian yang laki-laki duduk sana. Di belakang adik-adik yang laki-laki, jangan di belakang yang perempuan. Kenapa kalian jadi pengurus juga nggak rapi? Ada yang pakai kopiah, ada yang nggak pakai kopiah, ada yang pakai baju hitam. Sikit, baris, berdiri, terus berdiri. Terus, nah, ini baju rokok, marah ada dulu baik. Baris yang rapi. Di samping Peri juga bisa, di samping Rizky juga bisa. Si melihat kesedingan aku. Nah, gitu. Sudah ya. Tandinginnya ketuaan itu nak kemana? Nyala. Ya, yang 3 orang. Pindah dulu, pindah. Selfie dulu. Aku lagi sedih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlu pakai protokol atau tidak perlu pakai MC karena saya ada kegiatan, jadi saya akan langsung saja kepada kalian. Materi pada pagi hari ini akan saya sampaikan pada MPLS itu adalah materi tentang ke-NU-an. Jadi buku yang ada di dalam tas kalian itu dikeluarkan, keluarkan bukunya, keluarkan pulpennya, keluarkan buku, keluarkan pulpen. Ya, keluarkan buku dan keluarkan pulpennya. Kemudian setelah itu kalian catat tanggalnya, tanggal 21 Juli hari Ahad atau hari Ahad 21 Juli 2024. Catat tanggalnya dan harinya. Hari Ahad 21 Juli 2024 pukul 08.30. 08.30. Mulai saya bisa. Sudah? Sudah semua? Oke, baik. Langsung saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi karena singkatnya waktu atau karena Katuan ada kesibukan lain, maka Katuan akan menyampaikan secara langsung. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang diberikan. Yang kedua, mari kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung saya masuk ke materi karena waktu kita sedikit. Yang pertama materi tentang ke-NU-an. Kata-kata NU itu adalah singkatan daripada Nahdlatul Ulama. Dari tulis apa yang kalian baru dengar seperti tulis. Kata NU itu singkatan daripada Nahdlatul Ulama. Apa itu Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi keagamaan paling besar di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah salah satu organisasi keagamaan yang menaungi berbagai macam hal. Menaungi, contoh salah satunya adalah pondok kita ini. Pondok kita ini berada di bawah organisasi yaitu Nahdlatul
Ulama. Jadi itu Nahdlatul Ulama ya, salah satu organisasi terbesar di dunia, bahkan terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama itu pertama dia adalah organisasi keagamaan, kemudian masuk kepada bidang politik dan lain sebagainya. Hanya beberapa orang saja yang ikut dalam bidang politik. Salah satunya misal contoh Gus Dur, kemudian Ki Hasyim Muzadi dan lain sebagainya. Dulu mereka pernah ikut bergabung dalam bagian perpolitikan. Kemudian Nahdlatul Ulama itu didirikan pada tahun pada tanggal 31 Januari pada tanggal 31 Januari pada tahun 1926 ya tanggalnya. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 oleh beberapa ulama. Ingat, yang mendirikan itu banyak ulama. Yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu banyak sekali. Cuma yang paling terkenal waktu itu sebagai pendiri Nahdlatul Ulama ada 3 orang. Yang pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua Kiai Bishri Samsuri. Yang ketiga Kiai Abdullah Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Abdullah Wahab Hasbullah itu 3 orang yang sangat terkenal dalam mendirikan atau sangat berjasa dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu organisasi keagamaan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menurut para ulama, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ajaran Islam yang dalam akidah mengikuti Imam Hasan Asy'ari, kemudian mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam akidah, dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu agama. Mana yang kalian tangkap itu dicatat, makanya secepat kilat tangan kalian. Ini kan pertaruhan, nanti akan ditanyakan kepada kalian apa sejarahnya, kemudian ini nanti kan diberi hadiah. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama yang kita Pondok Pesantren Darun Nadwah berada di naungan organisasi tersebut, semua jajarannya, semua bagiannya itu berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu yang dalam ilmu akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian dalam akidah juga mengikuti Imam Abul Mansur Al-Maturidi. 2 orang itu. Kemudian di dalam ilmu fikih mengikuti 4 mazhab. Pertama mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, dan yang terakhir itu mazhab Al-Hambali. Itu dalam ilmu fikih. Selanjutnya dalam bidang ilmu tasawuf, dalam tasawuf akidah Al-Sunnah wal Jamaah itu mengikuti beberapa ulama. Salah satunya adalah tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Imam Asy-Syadzili,
dan mengikuti tasawufnya Imam Al-Ghazali. Jadi itu 4 orang yang terkenal di dalam tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu kalian ketahui bahwasanya kita Yayasan Pondok Pesantren Darun Nadwah ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membolehkan hal-hal yang bagus yang tidak ada larangan dari syara. Jadi boleh maulid, boleh ziarah kubur, boleh baca yasin, boleh zikiran, boleh wiridan, boleh hal-hal yang bagus asal tidak menentang syariat Islam. Nah, itulah keyakinan kita di Yayasan Pondok Pesantren Darun Nadwah. Seperti itu juga seluruh keyakinan masyarakat Nahdlatul Ulama atau yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kemudian organisasi Nahdlatul Ulama itu pertama kali dipimpin oleh seorang Rais Am yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, atau yang paling sering didengar itu Kiai Hashim Asy'ari, Syekh Hashim Asy'ari. Itu beliau ketua pertamanya. Beliau yang menjadi ketua pertama dari organisasi Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Ya. Jadi itu yang pertama, karena pada saat itu terjadi konflik, terjadi permasalahan di wilayah Hijaz. Hijaz itu sekarang menjadi Mekah. Waktu itu terjadi, Mekah itu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang radikal. Radikal itu keras, dalam artian tidak memperbolehkan maulid, tidak memperbolehkan Isra Mi'raj, tidak memperbolehkan zikir dan lain sebagainya. Sehingga mereka punya keinginan untuk membongkar makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya para ulama pun mengutus para negara, seluruh negara di dunia itu mengutus perwakilan untuk berdiskusi, bermusyawarah dengan raja yang ada di Hijaz atau di Saudi ketika itu. Jadi awal mulanya terbentuk Nahdlatul Ulama itu gara-gara makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ingin dibongkar. Ingat itu ya. Nah, untuk menolak hal tersebut hingga akhirnya negara kita Indonesia ini pada saat itu masih berada di bawah naungan penjajahan Belanda, mengutus, salah satunya adalah Kiai Wahab Hasbullah, menjadi utusan atau delegasi berbicara atau menolak tentang dibongkarnya Nabi Muhammad, makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tidak ada organisasi yang mewakili atau mewadahi untuk mengutus hal tersebut, hingga didirikanlah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, sebagai organisasi yang menaungi seluruh masyarakat Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar mereka punya satu wadah, agar mereka punya satu tempat untuk mereka menggali agama Islam dengan baik. Jadi pada tanggal 31 Januari tadi, tanggal 31 Januari tahun 1926 didirikanlah organisasi Nahdlatul Ulama yang sering kita dengar sekarang dengan lambang bintang 9, dengan bumi ya, ada bumi, kemudian di atasnya itu ada lambangnya, ada bintangnya berjumlah 9 bintang. Ada 9 bintangnya biar kalian tahu, karena di Indonesia ini berbagai macam organisasi yang ada. Ada Muhammadiyah, ini salah satu organisasi terbesar juga di Indonesia. Kemudian ada Nahdlatul Wathon, kemudian ada Nahdlatul Tujjar, kemudian ada FPI, kemudian ada PWI dan lain sebagainya, berbagai macam organisasi yang ada. Dari semua yang ada itu, maka Nahdlatul Ulama lah yang paling besar. Kalau
sekarang kita berada di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Darun Nadwa, maka kita semua sudah berada di mana? Di barisan para ulama yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Makanya salah satu ucapan daripada Ki Hasyim Asy'ari yang masih menjadi pedoman warga Nahdlatul Ulama, apa kata beliau? Siapa saja yang mau mengurusi Nahdlatul Ulama, meskipun tidak pernah berjumpa dengan Ki Hasyim Asy'ari, meskipun tidak pernah mengaji dengan Ki Hasyim Asy'ari, maka beliau berkata seperti ini: siapapun orangnya yang mengurusi Nahdlatul Ulama, maka dia menjadi murid saya. Itu kita dianggap jadi murid oleh Ki Hasyim Asy'ari kalau kita ingin mengurusi Nahdlatul Ulama, meskipun tidak bisa mengaji langsung kepada beliau karena beliau sudah meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Jadi Nahdlatul Ulama itu pertama kali muncul dari Jombang atas alasan itu alasan pertama, gara-gara ingin dibongkarnya makam Nabi Muhammad. Yang kedua, salah satunya adalah gara-gara mandat dari guru. Mandat dari guru Ki Hasyim Asy'ari, yaitu Syekhuna Khalil dari Bangkalan. Beliau melalui Ki As'ad Samsul Arifin memberikan mandat agar Ki Hasyim Asy'ari mendirikan suatu organisasi, kemudian mengemban organisasi tersebut, kemudian memimpin organisasi tersebut. Nah, itu sejarah ringkas tentang Nahdlatul Ulama. Maka kita, kalau kalian menemukan nanti lambang seperti itu yang di tembok itu, jadi ada bumi, tulisannya Nahdlatul Ulama, kemudian bintangnya bintang 9. Nah, dari organisasi itu nanti kalian akan menemukan ada cabang-cabang atau anak daripada itu, maksudnya masih berada di bawah naungan itu, seperti IPNU, kemudian IPPNU, kemudian nanti Patayat NU, Muslimat NU, kemudian PMI, meskipun PMI sebagian ada yang mengatakan dia keluar daripada NU. Itu adalah organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Maka kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus mengikuti apa yang diajarkan guru-guru kita, yaitu berakidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih kita mengikuti 4 mazhab, meskipun di sini kita salatnya menggunakan mazhab Syafi'i. Dalam tasawuf maka kita mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syadzili, kemudian Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka mengikuti ulama-ulama tersebut, insya Allah kita berada di jalur yang benar. Itulah jalur yang memang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan Sawadul A'zam, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sekadar itu tentang ke-NU-an yang saya sampaikan kepada kalian, karena waktu kita terbatas, jadi saya sampaikan sedikit saja. Mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang ke-NU-an. Intinya saya sudah bagikan kepada kalian sejarahnya. Maka kita yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah berada di naungan Nahdlatul Ulama itu mengikuti atau mengadakan kegiatan maulid, kemudian zikiran, kemudian nanti ada selakar, nanti ada ziarah kubur dan lain sebagainya. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jauh lebih luas dibandingkan Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih dulu ada dibandingkan Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dulu dari Imam Syafi'i, dari ulama-ulama dahulu, dari tabi'in, itu sudah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 16 Rajab tahun 1344 atau bertepatan dengan 31 Januari tahun 1926. Paham semua? Kita di Darun Nadwa mengikuti paham apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah.
berada di bawah naungan apa? Naungan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu apa dia? Sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1926 tanggal 31 Januari atau bertepatan dengan 16 Rajab tahun 344. Nah, jadi itu agar kalian tahu sedikit tentang Nahdlatul Ulama. Kemudian dipimpin pertama kali oleh Kiai Hashim Asy'ari. Kalau tahun ini pemimpin Nahdlatul Ulama siapa roisnya? Siapa? Rois amnya bernama Kiai Miftahul Akhyar. Kemudian tanfiziahnya bernama Kiai Yahya Khalil Sakko. Itu namanya untuk yang menjabat pada tahun 2024 ini. Paham semua? Dengar? Oke, saya berikan kesempatan kepada kalian. Ada waktu 5 menit. Yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan bertanya. 1 orang dari tiap regu kalau yang ada bertanya. Bertanya? Oh enggak, saya kira angkat tangan bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Kalian ada bertanya kak? Tanyalah, biar asik, biar keren. Enggak ada. Kalau enggak ada saya tutup. Kalau enggak ada saya tutup. Baik, kalau tidak ada saya sudah berikan kesempatan kepada kalian. Kalau tidak ada maka saya tutup. Nanti akan dilanjutkan dengan materi yang lain. Nah, kepada kalian sebelum saya akhiri, maka saya berpesan kepada kalian, kepada yang mos ini, kalian jaga kesehatan, kemudian disiplinlah dengan waktu. Mulai besok kepada semua arasatis atau guru-guru atau pengurus, siapapun yang terlambat diberikan hukuman. Kalau misalnya adik-adik ini diberikan hukumannya 10 kali push up yang laki-laki, maka untuk yang pengurusnya diberikan 50 kali push up. Berikan hukuman dan berlipat ganda. Masa jadi pengurus harus telat? Kalian itu nggak perlu harus mandi jadi pengurus, asal sudah standby di tempat acara. Kenapa? Gak apa-apa. Bau-bau sedikit nggak apa-apa. Baunya laki-laki bisa hilang, tapi kalau bau perempuan susah sekali hilangnya. Ya, ya kalian kan sudah enak. Ada ngaji, nggak ngaji kan? Nggak, kalian sudah nggak ngaji, subuh nggak ngaji. Tinggal kalian mandi, ya. Makanya kalian mandi dikit, sabun 1 kali selesai sudah, nggak usah repot-repot. Oleh karena itu, tolong diperhatikan untuk semuanya. MPLS tahun ini semoga lebih baik atau lebih bagus daripada tahun yang telah lalu. Maka dari itu saya selalu memperhatikan barisan kalian, karena itu mencerminkan kedisiplinan kalian. Oke, paham semua? Baik, hanya sekedar itu yang saya sampaikan. Kemudian saya akan berikan aba-aba kepada kalian sebelum saya tutup. Semua perhatikan apa yang saya bicarakan. Siap, gerak. Tetap di bawah. Siap, di bawah. Luruskan barisan, gerak. Perhatikan kiri kanannya, perhatikan. Kalau bengkok saya tendang. Yang bengkok saya tendang. Yang bengkok saya tendang. Yang bengkok saya tendang. Saya ulang, makanya luruskan barisan. Ini untuk melatih kalian. Itu yang bil belakangan kamu belakang dikit. Nah, Ini koordinatornya. begini caranya ya. Kalau kalian ingin mau mengambil lurusnya, maka ikuti yang hitam. Kalian sudah dibuatkan garis hitam agar kalian ikuti yang ini, lurus jadinya. Tinggal duduk di tempat yang hitam jadi lurus. Jangan bengkok dari yang hitam. Oke, baik. Tinggal tunggu materi selanjutnya. Katuan akan tutup materi tentang keilmuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jadi tolong nanti perhatikan pemateri selanjutnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wa ila darin nadwa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darun Nadwa? Oke, yes. Darun Nadwa? Darun Nadwa? Satu kali lagi angkat tangannya. Darun Nadwa? Satu kali lagi. Darun Nadwa? Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Baik, dalam hitungan Nah, pokoknya yang sekarang kita awalkan wakilan awal. Ini. Sedia. Sipan musik. Satu, sudah siap? Aku punya musik. Beri tepuk tangan tuh, ada koordinatornya. 3, 2, 1. Santriwati dari Serena Umar dan Serena Al-Bakar yang dipercaya, silakan maju. Mendukung peserta lomba. Sudah? Bisa dimulai? Berikan semangat dulu untuk peserta lomba dari Serena Isman dan Ali. Putaran 1 dari balon di belakang guru. 1. Untuk lainnya satu ini agak-agak. Balon siap. Untuk balon siap. Saya serahkan yang lebih paham. desa mereka akan datang, desa-desa yang Nusanggul akan datang untuk membimbing kita dalam berbaris sekaligus kita akan dalam sehat nantinya. Jam 6 kalian sudah kumpul di lapangan. Perhatikan, pendamping sama peserta sekaligus. Jam 6 kalian sudah kumpul di lapangan. Dan kayak hari-hari kemarin, jam 8 baru kalian datang. Itu terkait kegiatan kita besok pagi. Dan yang kedua, yang akan kalian bawa untuk besok pagi, karena besok hari terakhir, kami mohon kalian lebih serius lagi. Mungkin besok pagi hari terakhir akan ada pertunjukan yang memang kalian tidak akan sangka-sangka. Tidak. Baik. Yang pertama,